Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dimurahkan rezeki yang banyak, halal dan berkah. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa saya doakan untuk hari ini yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, penyakitnya diangkat sehat seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Oke, ini ada satu golok pisau gacoan. Ini saya ceritain dulu nih historinya. Nanti perkara harga ini gampang, kita turunkan harganya, kita diskon, kita kasih promo-promo ini mumpung di bulan Agustus. Jadi historinya, ini salah satu gacoan saya yang full kayu, yang tajam, yang aerodinamis, simple, tidak berat. Kita pakai sebelum Idul Ramadan kemarin, tentunya sebelum Idul Kurban ya. Sebelum Ramadan lah, itu sudah nggak kehitung di RPH, tiap malam sudah nggak kehitung karena bulan-bulan tertentu penyembelihannya ini sapi-sapi jumbo, sapi-sapi yang gede-gede, sehingga saya tidak percaya diri dengan bilah di 25 cm, bilah-bilah yang pendek gitu maksudnya ya. Kalau memang ada bulan-bulan tertentu, khususnya kalau bulan-bulan Jawa ini kan ada bulan-bulan tertentu yang dijadikan bulannya menikahkan anaknya, nyunatkan dan lain-lain ini, sehingga permintaan daging di pasar meningkat, pemotongan di malam hari di RPH juga semakin meningkat. Yang biasanya motong cuma 1 ekor, ini motongnya 2 ekor. Yang biasa motong 2 bisa 4 ekor dan ukurannya gede-gede. Akhirnya saya turunkan ini. Ini dulu waktu kita review ada 2 piece kalau nggak salah. Terus untuk yang panjang 35, agak kecilan itu 3 piece kalau nggak salah. Jadi ini sebenarnya stok lama. Seperti ini. Kalau nggak salah ini 2 piece waktu itu. Saya milihnya yang motif di handle-nya ini lebih cenderung banyak gitu ya motifnya. Itu dilengkapi dengan kopel kulit asli, ada cantolan ikat pinggang yang kecil tapi masuk di ikat pinggang saya. Jadi ikat pinggang ini masuk ya, saya pakai di sini, tidak diselipin di sepatu boot tapi di sini di ikat pinggang itu masuk. Nah, untuk handle-nya dikasih pin ngeplong tapi tidak kita tambahin tali. Di bawah diserangka juga demikian. Terus sekali lagi ini bilahnya ringan, bentuk bilahnya seperti ini, model golpis gini ya, ada Ricasso, materialnya dari baja Bohler N695. Untuk panjangnya 31 cm, 31, untuk lebarnya 3,5, dan waktu itu ketebalannya ketemu di 4 mili waktu itu. Sekarang tebalnya sisa ini tinggal 3 milian. Nah, historinya begini. Waktu sapi-sapi jumbo, sapi-sapi gede mulai malam-malam ini banyak yang masuk, saya bawa ini Bohler N695. Nah, sudah terbayang di ekspektasi saya, sudah wah paling jelas mantap ini pakai ini. Apalagi ketika saya review itu slice tisu luar biasa halus. Saya langsung pilih dari keduanya ini, yang ini kebetulan yang saya pilih. Jadi perlu disimak ini, diperhatikan. Terus saya mulai beraksi dengan dorik-dorik saya. Intinya tidak terhitung karena beberapa malam, beberapa hari dan minggu, mungkin bulan juga itu tidak terhitung. Cuman saya stropping, tidak saya asah menggunakan apapun, bahkan sharpening, honing tidak, hanya stropping terus mulus sudah saya pakai. Terus nggak tahu
awalnya ini dari saya pribadi atau dari peserta, karena peserta ini, para tamu-tamu yang datang, sahabat GSN yang datang ke sini kan make silahkan nih, tapi tetap saya tandai. Misalkan cuman ada 2, saya tandai mana yang dipakai tadi malam, terus yang lain-lain juga demikian, mana yang sudah dipakai saya tandai. Dan saya ingat betul, dan kebanyakan dari sahabat GSN yang lain yang jauh, yang tidak bisa ke sini, malah justru menginginkan atau memahar membeli yang sudah dipakai karena sudah terbukti, sudah tahu historinya. Nah, ini luar biasanya. Jadi begitu mereka lihat di grup video sembelihannya dari hasil sembelihan si A, si B, goloknya yang dipakai ini, itu sudah jadi incaran, pasti jadi incaran. Terus kembali ke ini. Nah, ini saya juga tidak ingat berapa jumlah ekornya, track recordnya sudah tidak bisa diingat kalau di RPH mah, nggak bisa diingat. Terus siapa juga yang menyipingkan mata bila itu saya nggak ingat juga siapa yang menyipingkan. Intinya waktu itu slice tisu. Terus selanjutnya kita sudah nggak usah digarap, nggak usah dipakai. Nah, waktu itu chipping nih, nggak bisa. Aduh iya bener, chipping nggak bisa dipakai. Terus saya coba menggunakan ini sharpening fine cut yang materialnya SLD Hitachi. Saya kosrek itu, ternyata ini materialnya Bohler N695. Meskipun sepuhnya sepuh oli dengan tradisional, tapi tingkat kematangannya, nah dalam bahasa makernya itu namanya dry heat, terlalu tinggi, panasnya ini terlalu tinggi, sehingganya ketika dicelupkan, kan full harden ini, dicelupkan ke tabung oli untuk disepuh, waktu itu bara nyalanya ini terlalu kuning ke putih-putihan, sehingganya dry heat. Nah, ini kalau sudah terjadi dry heat, nyaring, bunyi nyaringnya itu perhatikan, nah garing banget gitu. Nah, ini makanya begitu dry heat dia, kalau ini yang sudah ya, banyak nanti saya sampaikan di beberapa konten berikutnya. Ini ataupun yang paling murah lah, yang karatan aja itu bisa ngatasin permasalahan chipping, rolling, dan membuat tajam slice tisu dari stick ini. Terus selanjutnya beberapa, kalau dia itu sepuhannya rendah atau nom atau muda, itu biasanya meleot nggak bisa diatasi, tapi jarang sekali terjadi di produk-produk lokal gitu. Terus selanjutnya ketika dia dry heat, nah ini yang nggak bisa diatasi cuma pas dry heat. Rata-rata semua bilah-bilah ini rata-rata bisa diatasi, apalagi per Delman, per Willis, per Spring Steel dan lain sebagainya, per Jeep yang lain bisa. Kalau ketemu HSS nih, ampun ini saya, kalau ketemu HSS keras di kosrek itu, aduh masya Allah, kadang sampai frustasi, kita taruh dulu, besok kita ulangi lagi. Nah, itu HSS. Cuman yang lain-lain bisa, bearing pun bisa, yang dulunya keras, dulu sekali orang kata kalau bearing, aduh ngasahnya keras, kalau bearing di mindsetnya pasti keras, karena ada per Jeep Willys, per Delman dan lain-lain yang sama-sama baja bekas itu empuk. Nah, beda lagi kalau sekarang HSS sudah turun dari pabrik, jadi barang bekas, jadi rongsokan, dijadikan pisau, ini HSS keras banget. Nah, sama juga dengan baja-baja modern yang disepuh oli itu juga keras. Ini kembali ke kasus tadi, setelah chipping kita kosrek, dia karena dry heat sehingganya tidak ketemu tajamnya, malah terjadi mata gergaji di bagian-bagian yang lain. Terus saya, waduh ini gimana ini, kita nggak bisa ngatasi kalau tanpa mesin. Akhirnya kita kirim ke bengkel yang ada, yang bisa membenahinya dengan mesin BG, sampai dirapikan, sampai tipis, sampai hilang logonya. Nah, hilang logonya. Selanjutnya
nggak ketemu juga tajamnya, dengan alasan ini karena dry heat. Oke, terus kita tarik pulang, sudah tergarap tapi sudah tipis, karena buktinya sudah tipis, buktinya sudah hilang logonya, berarti kan benar-benar digarap, tapi belum ketemu tajamnya. Saya kirim ke bengkel yang benar-benar yang telaten gitu, saya sampaikan kasusnya, ternyata sama juga, sudah rapi, tapi ini cuman di slice kertas. Sekali lagi, ini di slice kertas, saya stroping juga nggak mampu. Biasanya garapan si A, garapannya maker saya si A, itu ketika datang dia nggak bisa slice tisu, tapi saya perhalus dengan stroping, saya otak-atik bisa sampai slice tisu. Nah, ini si A saya suruh garap ini, itu juga nggak mampu. Ternyata kita sudah stroping berulang kali, karena ini keras, sudah disepuh ulang juga. Jadi sudah sepuh ulangnya beberapa kali, dry heat lah rekanan. Kalau dry heat ini gitu. Intinya ini begini yang saya sampaikan. Ini slice kertas seperti ini, sudah bisa dilihat setelah permasalahan kasus yang saya ceritakan tadi. Kalau historinya ini sudah puluhan ekor tidak terhitung, karena dry heat itu tadi nggak bisa slice tisu. Nah, ini nanti untuk area Pulau Jawa kita free ongkir, terus selanjutnya kita grafir ulang dan kita kasih bonus nama sekalian. Nah, ini mantep kan, kita kasih bonus nama, kita kasih krim oles bilah kecil, kita kasih gantungan kunci, beberapa yang akan kita sarung, apa namanya ini, handuk, sarung tangan, boleh kita nanti disampaikanlah ke Bu Admin terkait ini. Barangkali ingin memiliki bohler N695 bekas gacuannya owner gitu ya. Ini satin serat baja, cakep banget untuk satin serat bajanya. Cuman karena saya ini nggak mau pakai kalau nggak slice tisu, nah ini berat permasalahannya. Sebenarnya sih nggak berat, simpel-simpel aja. Kalau kita megang punya si A si B, punya siapa, kita tes dia nggak bisa slice tisu, kita stroping bisa slice tisu, dan itu rata-rata permasalahannya sangat simpel, yang sangat gampang kok untuk menaikkan slice tisu, cuma dengan di stroping dengan sudut kemiringan tertentu dan tekanan. Itu saja sih, simple. Tapi berbeda ketika nanti ada beberapa bilah yang memang bermasalah. Nah, seperti ini. Perlakuan khusus itu sudah di dunia apapun ada perlakuan khusus. Ini satin serat bajanya cakep, jadi barangkali ada sahabat-sahabat GSN yang berminat, silahkan. Bonusnya tadi itu wes kita kasih banyak. Di sisi lain historinya, nilai historinya ini yang cukup tinggi. Kasus seperti ini baru pertama kita alami. Nah, ini yang namanya sudah baja modern itu ketika datang lembaran kita potong-potong 40, 30 dan lain-lain. Ini kan 31. Itu empuk banget, prosesnya empuk sebelum dibakar. Jadi masih empuk, dibentuk, digerinda, di BG, sudah terbentuk semuanya, tipis baru dibakar. Nah, kemungkinan ya, saya pas nggak lihat waktu bakarnya ini, karena satu tungku ini diisi banyak bilah, jepit satu, celup, usuk taruh, jepit lagi. Nah, yang kloter kesekian yang jepit lagi, usuk ke bawah, ambil lagi. Nah, mungkin ini ambil yang paling terakhir atau yang ketiga, yang bara api sangat menyala, karena sepuh tradisional seperti itulah. Plus minusnya di situ. Nilai seninya juga tinggi, tapi plus minus juga ada. Gitu. Ini sepuh oli full harden sebenarnya, tapi sudah begitu tersepuh, kerasnya bukan main. Ini kadang-kadang lubang pin ini sebelum disepuh, atau yang disepuh hanya mentok di pangkal saja, nggak sampai di ini ekor bilah atau peksinya. Gitu. Jepit, cus gitu. Kalau sudah tersepuh,
nggak bisa ditembus dengan bor, patah bornya, kecil. Itu seperti itu ya, mungkin barangkali ada yang berminat, dan harapan saya daripada ini nganggur gitu, daripada ini diem di sini, tentunya dia sudah di slice kertas turun ke bawah ke tisu, ke kresek maksud saya, ke kresek plastik bisa, kertas naik ke tisu enggak bisa gitu, seperti ini. Tapi kalau di tisu itu turun beres. Jadi levelnya di tisu tertinggi, baru dibuat eksekusi. Kalau eksekusi dibandingkan dengan tisu dan lain-lainnya nggak bisa. Yang menangan sembelihan, sembelihannya tajam bagus, sembelihannya bagus, dipakai menyembelihnya biar ya beda lagi ceritanya gitu. Karena apa? Selis sembelih lah itu, bukan lagi selis kertas dan lain-lain. Oke, celoteh pagi mengiringi kegiatan Anda, aktivitas Anda. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan banyak rezekinya. Mohon maaf bila mana banyak salah kata dan menyinggung perasaan. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.